Hello Smart Parent. Nah, saat ini saya mau beri info tentang kapan sih anak kita wajib di screening TBC. Nah, penyakit TBC lagi rame loh Bunda, lagi banyak saya mendiagnosis pasien-pasien dengan tuberkulosis. Nah, karena pasien dengan tuberkulosis ini salah satu yang paling sering membuat anak ini susah sekali naik berat badan. Nanti efeknya jadi apa? Susah naik berat badan, dalam jangka waktu yang lama, jadinya stunting. Nah, kalau sudah stunting, apa sih yang ditakutkan? Nanti perkembangan otaknya terganggu. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi adalah ketika anak ini sekolah, maka dia akan susah sekali berkonsentrasi. Gampang tidak naik kelas, gitu. Ya, makanya stunting kita cegah. Gini caranya, dengan mencegah anak itu mengalami gizi buruk, kemudian dengan mencegah penyakit dasarnya, salah satunya adalah TBC. Oke, kembali ke topik. Kapan anak kita, bunda atau ayah bunda di rumah membawa anaknya untuk screening TBC? Yang pertama, apabila di keluarga pian yang terdekat yang sering kontak, ya, ini yang sering kontak, mau dia orang tuanya, kakeknya, neneknya, omnya, pamannya, siapapun yang positif terkena TBC. Ya, berarti pertama ada riwayat keluarga yang terkena TBC. Terus yang kedua, anak ini mengalami batuk-batuk dalam jangka waktu yang lama, lebih dari 4 minggu dia, bolak-balik, dia dikasih obat sembuh sebentar, habis itu batuk lagi, ya. Kemudian yang ketiga, berat badannya stuck, tidak naik-naik berat badannya, berbulan-bulan terus segitu berat badannya, ya. Kemudian anak ini juga sering sakit, daya tahan tubuhnya juga nggak terlalu bagus gitu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah anak ini mengalami demam. Demam yang sama kayak batuk tadi, demamnya hilang timbul, dikasih obat demam, habis itu setelah sembuh sekian hari, demam lagi. Pokoknya dalam 1 bulan sering demam. Kemudian gejala yang lain adalah ada pembesaran di leher, kelenjar getah bening. Nanti Bunda, ini caranya ya. Diraba-raba dari belakang, biasanya kita ngeraba dari belakang. Ada nggak pembesaran kelenjar getah beningnya? Atau di bawah sini kita raba, ada nggak pembesaran kelenjar getah bening? Pembesaran kelenjar getah bening itu bervariasi, ada yang kecil, kemudian ada yang lebih gede, itu tergantung ukurannya. Nah, makanya mungkin Bunda pernah mendengar ada istilah TB kelenjar. Nah, itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pembekakan di sendi-sendi. Nah, itu jarang sih saya temukan pada pasien. Nah, ketika di dalam keluarga menemukan gejala-gejala seperti itu, maka apa yang langkah Bunda lakukan? Bawa ke dokter anak terdekat untuk melakukan screening. Nah, dokternya mungkin akan melakukan pemeriksaan ronsen dan pemeriksaan ada namanya mantuk tes, tuberkulin tes ya. Nanti disuntik di sini ya, di lengan disuntik, kemudian dibaca 2-3 hari. Nah, seperti apa positifnya? Nah, ketika nanti setelah disuntik, nanti akan ada bentol warna kemerahan. Nah, itu berarti dia positif tuberkulinnya. Nah, karena cara diagnosis pasien TBC pada anak beda dengan pasien dewasa. Kita kalau pada anak, kita memakai istilah namanya scoring TB. Dari scoring TB, itu masuk yang scoring TB adalah riwayat kontak TB, kemudian pemeriksaan mantuk tes, tuberkulin tes, kemudian batuk kronis, kemudian sering demam, kemudian pembesaran kelenjar getah bening, ya, kemudian status gizi, biasanya tuh gizinya gizi kurang, gizi buruk, ya, kemudian ada pembengkakan di sendi-sendi, kemudian foto ronsen. Nanti di situ dijumlah sama dokternya. Kalau jumlahnya 6 atau lebih dari 6, berarti akan diterapi TBC selama 6 bulan. Oke? Nah, ketika diterapi TBC selama 6 bulan, minta tolong orang tua di rumah memberikan secara teratur. Jangan sampai ada yang bolong-bolong atau telat-telat, jangan ya. Kemudian nanti setelah 6 bulan minum obat, baru dievaluasi lagi ya. Gitu. Ya, itu ya gininya untuk pencegahan TBC itu pencegahannya apa ya? Ada tuh yang vaksin imunisasi. Nah, imunisasi BCG. Nah, untuk imunisasi BCG itu khusus untuk tuberkulosis. Jadi, orang tua yang belum imunisasi BCG anaknya segera diimunisasi TBC. Ya.
Kita jaga anak kita supaya kondisinya sehat selalu. Salam sehat dari saya.